Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali di pelajaran tema kita ya. Tema pertama masih dengan tema 1, subtema 1, dan kali ini muatan pelajarannya masih IPS. Ini lanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya. Oke anak ya. Bisa dimulai, kita belajar ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan menonton video diharapkan seluruh siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN, baik itu tentang kondisi geografisnya maupun tentang sosial budayanya. Oke, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, masih ingat ya? Jadi ASEAN itu terdiri dari saat ini terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dan kali ini akan kita bahas tentang kondisi geografis dan sosial budaya pada masing-masing negara tersebut. Oke, yang pertama akan kita bahas negara kita sendiri ya, yaitu Indonesia. Oke, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oke. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ini merupakan posisi yang sangat strategis, posisi silang, dan itu sangat menguntungkan bagi negara Indonesia, baik itu dari bidang ekonomi, sosial maupun budayanya. Kemudian kondisi alam di Indonesia itu masih subur karena masih banyak terdapat pegunungan dan gunung api yang aktif. Jadi, abu dari letusan gunung berapi itu dapat menyuburkan tanah sehingga baik untuk pertanian. Makanya di Indonesia itu kalau dari segi mata pencaharian itu mayoritas petani. Maka dinamakan sebagai negara agraris gitu. Kemudian di Indonesia beriklim tropis. Ada 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Dan suku bangsa yang terbesar di Indonesia itu adalah suku Jawa. Dilanjutkan dengan suku yang lainnya, ada suku ada suku Sunda, kemudian Batak, Madura, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan mayoritas beragama Islam. Oke. Negara berikutnya yang akan dibahas yaitu negara Brunei Darussalam. Oke. Brunei Darussalam itu terletak di dekat provinsi Kalimantan Utara. Jadi negara Brunei ini masih di satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan, dan dekat banget dengan Kalimantan Utara. Budaya di Brunei itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Oke, dan kalau dari segi ekonomi Brunei ini termasuk yang negara maju. Kenapa? Karena ada sebutan Brunei itu sebagai negara petrodolar karena penghasil minyak bumi. Oke, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Nah, ini merupakan kampung air desa terapung. Jadi di Brunei itu ada desa terapung yang di situ salah satu kegiatan ekonominya di situ, di kampung air itu, desa terapung. Berikutnya negara Malaysia. Di Malaysia suku bangsanya sangat beragam dan paling terbanyak adalah suku bangsa Melayu. Ada 2 bagian, yaitu di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Terdapat puncak tertingginya yaitu Gunung Kinabalu. Kalau di Indonesia ada Puncak Jaya di Papua ya. Sedangkan kalau di Malaysia ada Gunung Kinabalu. Penduduk aslinya adalah orang Semang dan Sakai. Sama seperti Indonesia, mayoritas beragama Islam. Dan musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Ini merupakan patung Dewa Murungga yang terdapat di Batu Caves, Batu Caves, ada di gua di situ.
Berikutnya negara Filipina, penduduk aslinya orang Atea. Filipina ini termasuk sama kayak Indonesia. Karena apa? Karena negaranya negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Beberapa suku bangsa yang tersebar itu ada suku Tagalog, Cepu, Ilocano, Bisaya, dan lain sebagainya. Dan sebagai besar menetap di Pulau Luzon dan Mindanao. Jadi pulau terbesar di Filipina itu ada Pulau Luzon dan Mindanao. Mayoritas beragama Katolik. Oke, ini tarian tinikling dari Filipina. Ini semacam apa itu ya? Yang bambu dimainkan. Bawahnya bambu kemudian dimainkan oleh orang-orang, itu seperti kayak di Indonesia ya. Berikutnya Kamboja. Terletak di semenanjung Indochina. Mayoritasnya suku Khmer dan beragama Buddha. Makanan terkenalnya adalah makanan seperti tumisan. Nah, ini gambar tarian Aspara, tarian khas dari Kamboja. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Jelas ya, kalau pagoda berarti agamanya mayoritas beragama Buddha. Nah, ini pakaian tradisionalnya disebut longyi, mirip sarung kalau di Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini. Berikutnya ada negara Vietnam, mayoritas beragama Buddha. Terkenal dengan baju yang dinamakan Ao Dai. Nah, sama seperti kayak tadi ya, terletak di semenanjung Indochina. Nah, kalau ini permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup, permainan tradisional. Kalau kayak di Indonesia seperti mainan apa itu? Kucing buta gitu ya. Biasanya kalau di pramuka ada permainan seperti ini. Hampir mirip lah ya, karena kita sama-sama dari serumpun, sama-sama kebanyakan orang Melayu. Kemudian ada Laos. Nah, ini sama seperti tadi Filipina juga, bukan Filipina ya, yang sebelumnya tadi, terletak di semenanjung Indochina. Terkenal dengan nama sebutan The Landlocked Country, tanah terkunci. Kenapa? Karena di Laos ini, negara Laos tidak memiliki wilayah laut. Jadi batas wilayah negara Laos itu tidak ada wilayah lautnya, otomatis juga tidak mempunyai garis pantai. Wilayahnya daratan semua. Suku mayoritasnya adalah suku Lao dan beragama Buddha. Ini upacara sakral disebut upacara Saibat. Selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Mayoritas beragama Buddha. Memiliki budaya jalan kaki. Makanan khasnya adalah kepiting cabai. Singapura ini kebanyakan sudah dipengaruhi oleh dari negara lain karena banyak pendatang di Singapura, baik itu studi ataupun bekerja di sana. Nah, ini patung khas dari Singapura, patung berkepala singa dan berbadan ikan. Thailand, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Terkenal dengan Thai tea ya. Thai tea. Sudah sampai di sini ya. Mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya kita tinggalkan itu, kita bahas langsung ke ini kondisi geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Di bagian utara ada Laut Cina Selatan dan di bagian timur ada Samudra Pasifik. Sedangkan daratannya ada 2, berbentuk semenanjung dan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, ini berarti termasuk Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, Brunei, ini termasuk negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Oke, materi sudah. Sekarang adalah
Pemberian tugas. Oke ya. Tugasnya ialah pilihlah 2 negara ASEAN. Jadi dari 10 negara tersebut silahkan pilih 2 negara dan cari perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Misalnya nih ya, Ibu akan Ibu akan mengambil 2 negara, yaitu Indonesia dengan Filipina. Nah, di Indonesia sama Filipina ini cari perbedaan dan persamaannya, tapi masukkan ke dalam diagram Venn seperti ini ya. Nah, ini Indonesia nih. Ibu ambil aja nih. Kalau di Indonesia terdapat 5 agama yang diakui. Nah, ini perbedaannya. Sedangkan di Filipina itu mayoritas agamanya Katolik. Kalau di Indonesia kan mayoritas agamanya Islam ya. Kalau di Filipina mayoritas agamanya Katolik. Itu perbedaannya. Sedangkan persamaannya letakkan di tengah sini nih. Nah tengah sini ya. Persamaannya apa? Nah, sama-sama negara kepulauan. Gampang, mudah. Begitu ya. Silakan kalian lakukan, cari tugasnya dan dikumpul. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.